Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman suka masuk ke dalam folder Windows, pasti teman-teman akan menemukan satu folder yang hanya ada di sistem 64-bitnya Windows, yaitu adalah syswow 64. Sebenarnya folder ini tuh fungsinya apa sih? Dan sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi utamanya gitu ya? Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang kebingungan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman coba masuk ke dalam foldernya, pasti isinya tidak akan asing. Karena kenapa? Karena isinya tuh kurang lebih mirip banget dengan yang ada di sistem 32. Nah, kayak gini. Tuh, mirip kan isinya ya? Di sini ada 0409, terus di sini juga ada drivers, terus di sini juga ada OOB, nih misalnya folder OOB, dan lain sebagainya. Ini di sistem 32 ya. Nah, kita lihat ke syswow 64. Isinya juga mirip nih. Ada 0409, terus ada driver juga, terus juga di sini juga ada OOB, nih folder OOB masih ada, dan lain sebagainya. Lantas teman-teman pasti berpikir, lah kalau misalnya sama, fungsinya buat apa dong? Nah, kita harus paham dulu, syswow 64 itu apa sih? Nah, syswow 64 itu adalah singkatan. Sys adalah sistem, WOW itu adalah singkatan, merupakan Windows 32-bit on Windows 64-bit. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi, WOW itu singkatannya adalah Windows on Windows, di mana isi dari folder ini sebenarnya adalah emulator. Loh, kok emulator? Iya, betul. Karena pada dasarnya, sistem 64-bit Windows itu bisa menjalankan aplikasi 64-bit maupun 32-bit. Berbeda dengan Windows 32-bit. Nah, saya menggunakan Windows 11. Windows 11 hanya ada 64-bit saja. Nah, saya di sini akan mencoba untuk membuka Windows 10 yang hanya ada atau bisa dibilang ada 32-bit dan juga 64-bit. Nah, kebetulan saya versi yang 32-bitnya dari Windows 10. Nah, ketika misalnya teman-teman di sini mempunyai sistem 32-bit, maka hanya ada folder sistem 32 dengan isi yang sama seperti tadi. Nah, sedangkan syswow 64 di sini nggak ada sama sekali. Yang artinya apa? Artinya sistem ini adalah 32-bit. Nah, lantas apa bedanya dong syswow 64 dengan sistem 32 secara fungsionalitasnya? Nah, secara fungsionalitasnya, seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, yaitu sebagai emulator. Di mana sebenarnya Windows 64-bit pada dasarnya itu tidak bisa menjalankan aplikasi 32-bit. Sehingga dibutuhkanlah sebuah emulator yaitu Windows on Windows atau Windows 32-bit on Windows 64-bit untuk bisa menjalankan Windows 32-bit atau aplikasi-aplikasi yang berbasiskan 32-bit. Nah, pada akhirnya syswow 64 ini diciptakan. Nah, syswow 64 ini sebenarnya isinya basicnya adalah Windows 32-bit semuanya. Kecuali ada beberapa folder yang sebenarnya tidak ada di dalam syswow 64-nya. Yaitu apa? Yaitu salah satunya adalah folder boot. Folder boot hanya ada di sistem 32. Nah, sedangkan sistem 32 itu bisa atau mungkin bisa dibilang dipakai juga di Windows saat Windows lagi booting. Nah, kalau syswow 64 ini full dipakai ketika Windows sudah login atau sudah masuk ke dalam desktop, baru syswow 64 ini bisa difungsikan. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau misalnya nih ya, teman-teman melihat gitu ya, mungkin memang kayaknya beberapa sistem operasi atau beberapa game zaman sekarang itu pasti membutuhkan 64-bit. Ya, karena kenapa? Karena 64-bit itu maksimal RAM yang bisa kita pasang gitu ya ke dalam sebuah sistem, yaitu sampai 1 tera bahkan 2 terabyte untuk Windows 11 ya. Tapi kalau 32-bit itu hanya 4 GB saja. Jadi makanya kenapa 32-bit sudah dihilangkan di Windows 11 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat juga ke dalam Task Manager di sini ya, ke dalam Task Manager dan juga kita masuk ke dalam details, pasti teman-teman ngelihat nih ya, apa perbedaannya dengan yang ada di 32-bit. Oke, sekarang saya akan buka lagi Task Manager di Windows 10. Nah, ketika kita buka di sini, pasti ada perbedaan. Yaitu apa? Coba lihat deh beberapa proses di sini. Nah, di sini beberapa proses mungkin ada yang cuma 1 atau ada 2 dan sebagainya gitu ya. Kecuali SVC host ini memang banyak, itu sudah pernah saya jelaskan juga. Terus dan lain sebagainya nih. Seperti contohnya kita langsung buka ke yang di sini nih, yang ada di Windows 11. Nah, di Windows 11 ini ada satu tab yang namanya arsitektur, di mana di sini ada yang dijalankan 32-bit dan juga ada yang 64-bit. Nah, yang 32-bit ini sebenarnya secara sistemnya itu pasti harus membutuhkan syswow 64 gitu, biar bisa berjalan di atas 64-bit.
Jadi kurang lebih bedanya seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah versi 64 bit itu banyak proses yang double. Walaupun tadi ada CSR SS, memang ada juga double gitu ya di Windows 10 ini gitu ya. Di Windows 10 ini memang double. Tapi DLL host di sini hanya ada satu kalau di Windows 10. Kebetulan Windows 10 saya 32 bit gitu. Nah, Windows 11 saya itu 64 bit, DLL hostnya ada 2. Nah, yang artinya apa? Yang artinya memang kita ini memang membutuhkan syswow 64 gitu. Karena kenapa? Karena DLL hostnya ini bahkan tuh sampai 3 gitu ya, sampai double. Jadi ini tergantung dari sebenarnya sistem kita menggunakan berapa gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya memang 64 bit pasti ada yang beberapa yang double gitu. Karena kenapa double-nya? Yaitu untuk menjalankan 32 bit dan juga yang versi 64 bit. Kurang lebih kayak gitu ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sistem 64 bit, maka sistem 32 ini isinya full 64 bit. Tapi syswow-nya isinya khusus untuk emulator atau emulator 32 bitnya. Nah, tapi kalau versi Windows teman-teman itu sudah 32 bit dari sananya, maka sistem 32 ini isinya ya sudah full untuk 32 bit. Nggak ada yang untuk 64 bit. Karena nggak akan mungkin sistem 32 bit itu bisa menjalankan 64 bit. Karena 32 bit kan jelas lah. RAM-nya hanya bisa 4 GB saja maksimal untuk komputasi dan juga lain sebagainya. Sedangkan 64 bit di atasnya jauh. Jadi otomatis 32 bit harusnya bisa dong ya. Kayak gitu kalau di dalam 64 bit. Nah, mungkin kayak gitu ya. Dan juga terima kasih nih ya buat salah satu viewer nih ya yang komentar di video saya yang kemarin tentang sistem 32 bit itu kenapa nggak boleh dihapus gitu ya. Sistem 32 tuh nggak boleh dihapus. Kebetulan menginisiasi untuk pembuatan video kali ini yaitu apa itu syswow 64 dan juga apa bedanya dengan sistem 32 gitu kayak gitu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Kalau misalnya ada kritik, ada saran atau ada kesalahan atau ada komen, silakan bisa tuliskan saja di kolom komentar dengan sopan dan juga dengan baik ya, biar kita bisa saling diskusi dan juga saling memperbaiki, saling koreksi gitu kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.